Seperti yang terlihat di media sosial Facebook ini misalnya. Terdapat modus baru dengan mengatasnamakan pihak PLN yang mengirimkan tanda bukti pembayaran penggantian nomor ID PLN, lalu meminta sejumlah uang kepada calon korbannya. Tidak hanya di media sosial Facebook, di grup WhatsApp juga ramai memperbincangkan tentang modus penipuan tersebut. Modus ini pun direspon oleh asisten manajer jaringan PLN UPT 3 Jember, Umar Arif. Meski kasus tersebut bukan terjadi di Kabupaten Jember, Umar Arif mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan mengatasnamakan PLN. Umar Arif menegaskan PLN tidak pernah menawarkan jasa layanan door-to-door ke pelanggan seperti penggantian KWH meter, penjualan box KWH meter, atau pemasangan baru dengan transaksi pembayaran langsung di rumah pelanggan. Terkait penipuan yang marak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Jember. Jadi kami menghimbau pada pelanggan kami ya, untuk terkait dengan pelayanan PLN semuanya sudah online. Jadi harapan kami, para pelanggan kami utamanya di Kabupaten Jember maupun Lumajang yang di bawah wilayah UP3 Jember agar benar-benar memanfaatkan layanan aplikasi kami New PLN Mobile. Jadi semua transaksi yang ada di PLN semuanya sudah menggunakan online. Jadi tidak ada transaksi-transaksi manual. Jadi mohon apabila masih ada oknum ya, silakan dilaporkan ke PLN melalui aplikasi New PLN Mobile atau kontak center 123 atau bahkan datang ke kantor PLN terdekat di wilayah masing-masing. Jadi kalau ada petugas yang mengatasnamakan PLN, diminta ID card-nya dan juga dikonfirmasi. Jadi kebenarannya kalau ada yang menawarkan manual, transaksi manual itu sudah pasti bukan PLN. Terus yang ketiga, apabila ada WA, mungkin WA ya yang sekarang marak kan, kasih aplikasi ya, intinya kalau ini jangan gampang percaya kalau di situ mengatasnamakan PLN. Jangan dibuka aplikasinya, nanti malah di hacker HP-nya ya. Jadi kami yang ini pelayanannya pakai aplikasi PLN Mobile. Untuk mencegah penipuan, Umar mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kelengkapan atribut petugas resmi PLN. Menurutnya, petugas PLN selalu dibekali surat tugas, menggunakan tanda pengenal, alat pelindung diri atau APD, dan seragam kerja selama bertugas. Apabila ada oknum mengatasnamakan PLN meminta sejumlah uang, maka dapat dipastikan petugas tersebut ilegal. Pihak PLN pun mengimbau masyarakat untuk melakukan pengaduan dan laporan melalui PLN Mobile atau langsung ke kantor PLN terdekat. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Pemkab Jember melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan atau TPHP bersama Komisi B DPRD Jember menyatakan secara resmi pelayangan surat kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Surat tersebut berisikan permohonan agar pemerintah pusat turun tangan menangani permasalahan petani di Jember yang kerap mengeluh sawahnya kebanjiran setiap kali musim penghujan tiba. Seperti yang dialami oleh sejumlah petani tembakau di wilayah Jember Selatan beberapa waktu yang lalu. Hal itu disebabkan sabuk gunung sepanjang 7 km yang berfungsi sebagai penampung air mengitari Gunung Manggar dan Gunung Kerintingan diketahui sudah rusak serta mengalami pendangkalan, sehingga menyebabkan air yang turun dari gunung mengalir langsung ke lahan pertanian. Irigasi air apabila di musim hujan, kalau sabuk gunungnya itu sudah rata lah istilahnya, air dari gunung itu akan terus ke lahan pertanian. Nah, ini yang dampaknya terjadi banjir di daerah Ambuluan dari sabuk gunung Kerintingan itu karena tidak ada ini sabuk gunungnya harus dinormalisir. Nah, itu dampaknya kemarin sudah kita lihat bahwa begitu airnya meluap, kita susah untuk membuang airnya juga. Mau dibuang kemana? Ini seringkali masyarakat salah persepsi. Ini kenapa Pemkab tidak turun tangan? Pemkab nggak punya kemampuan pertama. Yang kedua, ini memang kewenangan. Kewenangannya dari pemerintah pusat yang Pak Imam selaku Kepala Dinas sudah melakukan komunikasi dengan BPWS ya, Pak Imam ya.
selaku pihak yang punya kewenangan. Jadi kami minta dianggarkan khusus untuk revitalisasi Sabu Gunung sepanjang kurang lebih berapa kilo? Sekitar 7 km lah dari Gunung Manggar sampai dengan di Gerintingan. Jadi ini nanti akan, kalau misalkan pemerintah pusat betul-betul turun merealisasikan ini, maka ini akan menjawab curhatan petani-petani yang selama ini selalu kebanjiran ketika hujan sangat deras dan sebagainya. Selama ini Pemkab Jember sendiri belum mampu revitalisasi Sabu Gunung, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Dalam rekaman berdurasi sekitar 3 menit, tampak seorang lelaki parubaya mengenakan jaket krem bercelana hitam masuk ke Masjid Nurul Islam atau Nuris Jember di Jalan Pangandaran 48, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari sekitar pukul 10 pagi. Pelaku yang mengendarai sepeda motor itu datang layaknya jamaah yang hendak sholat duha. Setelah memastikan situasi aman dan tidak ada yang mencurigai, pelaku lalu membawa kotak amal yang berada di sebelah kanan masjid. Lalu membawanya kembali ke bagian dalam masjid dan sekitar 2 menit kemudian, pelaku kembali keluar dengan tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Salah seorang takmir masjid mengatakan kejadian pada Senin lalu sekitar pukul 10 pagi saat kondisi masjid sedang sepi. Kejadian pertama diketahui anak-anak yang hendak mengaji di sore hari di sekitar toilet. Saat ditemukan, kotak amal dalam kondisi pecah kaca bagian samping dan hanya uang receh sekitar Rp30.000 yang tersisa. Sedangkan uang lembaran berisi sekitar Rp300.000 raib di gondol maling. Bisa dibuka ya, Mas? Bisa dibuka. Kalau kronologi malingnya tuh kurang tahu dari mana, pokok nyampe di pertigaan sana itu pas belok sini mandek, sepeda langsung diparkir itu di sana. Nah setelah itu dia udah wanti-wanti. Di sini ada orang perempuan satu ya. Cuma mungkin perempuan itu ngiranya mungkin orang-orang sini. Nah, terus kotaknya dibawa ke dalam sana, dibobol di sana. Ketemunya, saya tahunya itu habis asar. Nah, cuma ketemunya semua orang-orang habis sisa. Itu yang pas ketemu. Itu aja. Tidak jauh dari kejadian, pelaku yang diduga orang yang sama juga membobol kotak amal di Masjid Al-Hidayah di Jalan Sarangan, Antirogo Wetan. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Tanaman padi di persawahan Dusun Gumuk Banji, Desa Kencong dan Desa Wonorejo mulai mengalami kekeringan karena pasokan air berkurang drastis selama beberapa hari terakhir. Sistem pengairan secara bergilir sudah dilakukan namun tidak bisa maksimal karena debit air yang terbatas. Sebagian petani terpaksa menggunakan pompa air sehingga menambah pengeluaran biaya sewa dan bahan bakar. Akibatnya padi yang masih berumur 1 bulan kesulitan untuk berkembang, apalagi pupuk bersubsidi masih langka. Kondisi ini tentu membuat nasib para petani di Kencong dan sekitarnya serba kesulitan. Ini padi nggak bisa berkembang, kenapa ini Pak? Kurang baik air. Kurang air Pak? Ya. Berapa luasan itu Pak? Seperempat Pak? Seperempat Pak. Kalau gitu tahun ini terancam gagal panen nih Pak ya? Iya, gagal panen. Jadi rugi tahun ini Pak ya? Rugi. Dari Kencong, Sugito Jember, 1 TV melaporkan. Satu persatu siswa SDN Klakawero 02 Kecamatan Kalisat diperiksa kondisi giginya.
Dari ratusan siswa ternyata terdapat puluhan siswa yang mengalami pengeroposan gigi geraham. Selain jarang sikat gigi, pola makan yang keliru seperti mengkonsumsi makanan mengandung gula secara berlebihan juga menjadi pemicunya. Bahkan beberapa siswa mengalami rasa ngilu pada bagian gigi saat malam hari. Seperti pengakuan Iva, siswa yang mengaku sejak 3 bulan mengalami sakit gigi karena gerahamnya keropos, sehingga dalam sehari-hari merasa susah dalam mengunyah makanan. Sudah berapa lama sakit gigi? 1 bulan? 3 bulan. Bagian mana yang sakit? Geraham ya? Gitu. Kenapa memangnya sakit gigi? Sering makan permen atau gimana? Senang permen ya. Begitupun dengan Naila, siswa yang juga mengalami geraham keropos karena sering konsumsi kembang gula, namun setelahnya tidak langsung dilakukan sikat gigi. Sudah lama sakit giginya. Dua-duanya gerahamnya sakit. Oh, satu. Rasanya sakitnya itu saat apa? Malam hari atau? Malam hari waktu mau tidur ya. Gitu. Tak hanya Iva dan Naila, siswa bernama Adi juga mengalami hal yang sama karena kerap mengkonsumsi kembang gula yang banyak dijual di sekolah. Sudah berapa lama sakit gigi ini? Masih kecil. Masih kecil, sakit gigi, berlubang. Kenapa? Sering makan permen atau gimana? Belinya di mana biasanya? Di depan situ atau gimana? Di belakang ya. Terus nyilunya itu saat apa? Malam hari atau sakit? Malam hari sakit. Kondisi ini dibenarkan Dwi Utari, kepala sekolah, yang mengaku kesadaran siswa kurang untuk menjaga kesehatan gigi. Apalagi wali murid kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah yang minim edukasi mengenai kesehatan gigi sejak dini, sehingga kini berdampak banyak siswa yang mengalami gigi keropos. Kira-kira berapa siswa Bu yang menderita sakit gigi? Ya sekitar 10 lebih lah dari jumlah siswa 129 dari siswa kita. Ya kembali lagi Bapak, karena mayoritas di sini wali murid kita kan dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kesadaran untuk mengingatkan anak untuk sikat gigi itu kurang. Kok mengingatkan anak, bahkan orang tuanya juga mungkin untuk malam. Agar kejadian ini tidak semakin berkembang secara masif, pemerhati kesehatan gigi dari sebuah perguruan tinggi negeri di Jember memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga gigi dengan sering menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari dengan cara yang benar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi secara berlebihan makanan yang rentan mempercepat terjadinya pengeroposan gigi. Oh iya, kalau faktor-faktornya itu mungkin dari pola makannya, cara menggosok giginya yang keliru juga bisa. Nah, kemudian gaya hidupnya, mungkin dari orang tua, gaya hidup orang tua seperti itu. Makanan-makanan barangkali permen. Ya, makanan, permen gitu ya, makanan-makanan yang kalau misalnya harusnya setiap hari itu kalau mau tidur menggosok gigi terlebih dahulu, tapi ternyata bisa aja langsung kecapean terus tertidur. Akhirnya paginya sakit gigi, bisa seperti itu. Agar gigi anak-anak itu tetap normalnya, itu perlu dibiasakan menggosok gigi saat sebelum mau tidur. Itu harus rajin menggosok gigi yang pertama ya. Yang kedua, cara menggosok giginya harus yang benar. Nah, makanya kami dari tim promosi kesehatan memang mengadakan edukasi terkait kesehatan. Salah satunya PHBS itu ya, bagaimana anak-anak ini belajar menggosok gigi yang benar. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Pemerintah melalui Perum Bulog terus berupaya untuk menstabilkan gejolak kenaikan harga beras di pasaran. Salah satunya melalui program Siap Jaga Harga Beras atau SIGAP yang melibatkan toko-toko sembako di sejumlah pasar tradisional. Di Jember sendiri, salah satu pasar tradisional yang menjadi sasaran program SIGAP Bulog adalah Pasar Tradisional Tegal Besar atau biasa disebut Pasar Sabtuan di Kecamatan Kaliwates.
Beberapa toko di pasar tradisional ini telah mendapatkan pasokan beras medium bulog dengan harga Rp47.250 untuk kemasan beras 5 kg. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga beras bermerek lainnya yang rata-rata dijual dengan harga Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk kemasan yang sama. Harga yang terjangkau membuat harga beras medium bulog kini menjadi buruan masyarakat. Mereka menganggap beras bulog di pasaran cukup membantu mereka di tengah fluktuatifnya harga beras yang terjadi saat ini. Domestika Wulandari. Bu, sejauh ini untuk harga beras berapa sih? Harga beras itu naik terus tiap harinya. Bisa satu hari itu bisa 3 kali kenaikannya. Setiap naik itu 500, 1000 gitu, nggak tentu. Tapi terus-terusan ya? Iya, itu hampir setiap minggu pasti ada kenaikan, pasti. Dua anak tuh ambilannya sekarang tuh 68.500. Itu harga jualnya berapa? Harga jualnya itu 69.500 hampir 70. Bu, kalau ada untuk beras bulog sendiri, gimana animonya masyarakat? Itu tadi barusan datang tuh langsung diserbu sama orang-orang sana kan. Lumayan juga harganya kan 47. Dalam program sigap ini, pihak Bulog Jember setiap minggunya siap menggelontorkan maksimal 2 ton beras untuk memenuhi kebutuhan beras di tingkat pengecer atau toko-toko sembako yang berada di sejumlah pasar tradisional di Jember. Kami laksanakan untuk penambahan outlet di pasar. Jadi yang selama ini mungkin fokus kegiatan di Bulog di operasi pasar, saat ini kita juga di masing-masing pasar terdapat outlet guna mendapatkan beras SPAP atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tentunya dengan beras SPAP tersebut yang untuk sebelumnya hanya tersedia di operasi pasar dan itu pun hanya di pasar-pasar pemantauan BPS 4 pasar. Untuk saat sekarang ini juga baik jumlah pasar maupun outletnya kita tambah dari yang sebelumnya 4 sekarang menjadi 10 pasar. Dan dari sebelumnya yang memang belum ada outletnya, sekarang kita menambahkan outlet-outlet pengecer pedagang di dalam pasar. Meski telah menjalankan program sigap dalam upaya menstabilkan harga beras, Bulog Jember tetap menggelar operasi pasar murah yang juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. TPA seluas 6,8 hektar ini rawan terjadi kebakaran akibat musim kemarau. Selain melakukan penyemprotan dengan truk tangki, petugas TPA juga membentuk tim patroli dari para pemulung yang setiap harinya berada di lokasi TPA. Sempat mengalami kebakaran beberapa minggu lalu, namun beruntung petugas segera langsung menindaklanjuti kebakaran tersebut sehingga kejadian kebakaran besar seperti tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Kabupaten Jember. Sedikitnya ada 113 ton sampah dari berbagai wilayah yang dibuang di tempat ini, sehingga TPA Pakusari kini telah melebihi kapasitas daya tampung. Ya, pengalaman dari tahun kemarin, kita itu setiap hari melaksanakan pembasahan terhadap sampah agar selalu basah dan tidak mudah terbakar. Karena kalau sampah kering, apalagi sampah plastik, mudah sekali terbakar, sehingga kami itu di sini menyiram tiap hari sampai dengan 5 tangki air untuk membasahi sampah yang ada di TPA Pakusari ini. Selain itu juga kami membuat teman tetap patroli dan siaga dalam rangka mengantisipasi. Kalau ada api sedikit, tangki kita isi air penuh, tiap hari langsung kita operasionalkan. Bahkan 2 minggu atau 3 minggu lalu kita sudah terjadi kebakaran, walaupun kecil, tapi tetap antisipasi kita langsung tanggap darurat di sini, sehingga sampah itu tidak langsung meluas seluas lahan ini, hanya ada sekitar 30 meter persegi yang terbakar, dan hari itu juga selesai, tidak merambat ke lainnya maupun mengganggu kehidupan dan kegiatan lain-lain di TPA Pakusari. Jika terjadi kebakaran dampaknya apa Pak? Polusi atau sangat bahaya, karena sampah ini polusinya terus nanti ke pemukiman juga, ispa, penyakit dan lain sebagainya, karena asapnya membumbung tinggi dan sudah bahaya betul.
kalau sampah terbakar, dan itu sudah tidak diperkenankan lagi kecuali sampah itu dibakar dengan sistem yang ramah lingkungan. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan.